Mbak. Iya. Jadi misalnya Anda bikin paket baru, ya, yang kita lakukan di McD dulu ada paket hemat, ada pahe, ada apa gitu ya, pahe plus telur gitu. Jadi kan belum pernah ada ayam geprek plus telur gitu. Iya. Nah, hal-hal Benar. baru ini bisa menarik orang untuk beli tanpa memotong harga, Iya. tanpa kita harus kehilangan atau menambah HPP atau kehilangan revenue ya dari situ. Betul. Nah, yang kedua adalah kan, jadi, Iya. nah kalau bisa hadiahnya itu jangan produk orang lain. Misalnya beli ayam geprek, hadiahnya kulkas. Nanti ayam gepreknya laku, kulkasnya tambah gede pabriknya. Jadi kalau bisa hadiahnya ya produk kita sendiri ya. Misalnya beli ayam geprek, hadiahnya sayap gitu. Atau kasih nama sayap Raja Wali atau apa terserah. Sayap Nah, Sultan, Babi. sayap Sultan ya. Nah, yang ketiga itu diskon ya. Kalau diskon ini mau nggak mau pasti akan memotong kita punya revenue. Yang keempat adalah cashback. Yang kelima adalah cicilan, gitu ya. Jadi apa namanya, nggak mungkin ya beli ayam geprek terus dicicil setahun gitu, nggak mungkin. 15.000, Babi. 15.000. Nah, tapi itu yang bisa kita kelola. Nah, dari kata baru saja kita sudah bisa menghitung berapa persen yang akan bereaksi. Ya, dalam adoption kategori yang saya ajarkan di workshop, kalau Mbak masih ingat, adoption kategori yang pertama itu adalah the innovator, orang-orang yang memang mencari, memang maniak ayam, gitu ya. Maniak ayam geprek itu ada. Nah, maniak ayam geprek ini harus kita kasih sesuatu yang baru terus, ya. Entah ayamnya baru, entah tepungnya baru, entah gorengannya baru, entah paketnya baru, pokoknya kata baru itu menarik dia. Anda akan mendapatkan sedikitnya 2,5% dari market share, dari market size. Yang kedua itu adalah kalau hal yang baru itu merupakan sebuah terobosan. Misalnya ayam geprek, tapi ayamnya itu menggunakan tepung, tapi diungkep misalnya gitu. Jadi ada teknologi baru yang membuat orang itu pengen nyoba. Itu 13,5%. 13,5%. Nah, yang ketiga adalah mereka yang sudah, jadi terbukti bahwa ayam geprek Pangeran itu disukai misalnya. Nah, itu disitulah baru mulai testimoni. Jadi testimoni itu nggak pada awal-awal langsung testimoni kan, orang belum pengalaman. Ya. Nah, itu gede banget, Pak, 34%. Ada 34% lagi yang kedua yang gede, tapi ini suka ngebandingin. Jadi Anda bikin, ini ada ayam paha gitu, nih paha, ayam geprek Pangeran lebih gede loh, misalnya gitu. Ini double coating loh, gitu. Jadi orang selalu ngebandingin. Nah, ini potensi yang cukup besar dan cukup banyak. Apalagi di masa sekarang ya, di mana orang mencoba beremat pasti akan membandingkan. Nah, ini masukan dari saya mungkin bisa diantisipasi oleh Mbak. Nah, kita jawab beberapa pertanyaan. Ini ada yang bilang ditunggu ya Bu, cabang ayam geprek Pangeran di Bandar Lampung. Nah. Sun, Pak Bi. Nanti kalau udah corona, sebenarnya ada beberapa cabang kita sudah mau launching kemarin, tapi karena ada pandemi ini kita stop dulu. Jadi kita tunggu dulu. Ya. Ini juga ada yang nanya ini. Ditunggu cabang Madura, Mbak Nova. Amin. Diaminin dulu aja, Pak Bi.
Amin dulu. Baik. Oke, ini ada Mambo Ramadhani. Ayam geprek Pangeran jos banget. Kangen ya kami juga, Ini pasti anak Bandung nih. Sorry Mas Mambo itu dari Madura, Pak Bi. Ya, ya, ya. Mas Irawan Kusumo dari bumbu nasi goreng Latantani, alumni juga. Kirim salam. Maaf, Mbak Nova telat baru balik kantor katanya. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Nyopi Jember. Jumlah banyak cabenya milih sendiri, apa nggak rugi Mbak mengingat harga cabai mahal? Kita untungnya lumayan, marginnya lumayan. Pas tinggi nanti mainnya adalah main subsidi Pak Bi. Kan nggak semua orang makan yang cabai 10. Ada yang cabainya 1, 2, 3. Jadi di situ kita main subsidi. Ya, kita lihat dari subsidi itu dan ditambah dengan pengawasan waste aja di cabang Pak Bi. Jadi jangan sampai nanti mereka kepesan terlalu banyak, akhirnya busuk si cabenya gitu. Yeah. Itu aja sih, jadi kontrolnya aja yang diperketat sih, sehingga tidak terlalu berakibat. Emang kalau ngelola restoran itu supply chain menjadi kata kunci, Mbak ya. Jadi jangan sampai ada waste ya, the waste management itu toleransinya paling gede 2%. Kalau lebih dari itu, store manager harus ganti. Oke, cara menstandarkan rasa sambelnya gimana Mbak? Kalau diserahkan kepada masing-masing cabang. Ini yang Jember nanya lagi, silakan. Iya, itu tadi di trainingnya kita lakukan setiap kali awal pembukaan ataupun berkala. Jadi kita ada 2 training. Nah, pada saat awal pembukaan itu semuanya, jadi kita pakai kayak sendok takar gitu, Pak Bi. Jadi mereka tidak perlu menimbang, jadi sudah tahu ukurannya. Kalau cabai segini, berarti sendok takarnya garamnya segini, bawang putihnya segini. Nah, itunya tuh mereka sudah harus hafal SOP-nya dulu sebelum mereka di cabang. Tapi memang kadang yang namanya human error, misalnya ada aja ya Pak Bi ya, udah ada SOP-nya, tapi tetap ada aja yang ini terlalu asin, ini ada yang kelebihan. Nah, itu kadang-kadang ya kita akhirnya lakukan lagi training berkala terus ke mereka, sehingga nanti mereka jadi lebih paham dan tidak salah lagi dalam menjalankan SOP. Seperti itu, Pak Bi. Oke, ada yang nanya, ini dari Kampung Entok. Entok ini bebek ya. Pembelian ayam pakai sistem kontrak per 6 bulan, itu apa gimana ya Mbak? Jadi bagaimana cara ngedealnya dan kayaknya nih mau supply ke tempat Anda nih. Oke, di kita benar pakai kontrak, tapi nggak lama, nggak 6 bulan. Kalau 6 bulan biasanya juga supplier akan menaikkan harganya lumayan Pak Bi, karena kan 6 bulan mereka juga harus prepare pada saat nanti ininya besar gitu, harganya tinggi, sorry. Nah, kita kontrak per bulan biasanya Pak Bi, kontrak per bulan. Jadi kita setiap akhir bulan udah mulai ngedeal dulu harga dan kuantiti berapa kita bisa penuhi. Jadi saya udah punya ancang-ancang, saya bilang saya kuantiti segini, dikasih harga berapa. Nah, saat ini kita ada 3 supplier yang untuk ayam geprek Pangeran, untuk ayamnya sendiri. Ya, ini ada Dakur 87. Sore Mbak Nova, saya penggemar ayam geprek Pangeran. Ya. Ini dari loyalis Anda nih. Mau tanya Mbak, kalau pesaing ayam geprek Pangeran dengan harga jual yang sama, 15.000, ada berapa banyak brand pesaing ya Mbak yang selevel itu? Di Bandung cukup banyak, malah ada yang lebih rendah dibanding kita Pak Bi. Sebenarnya ada yang lebih dari 15.000, di bawah 15.000. Tapi sekali lagi benar kata Pak Bi dulu, orang makan kadang-kadang bukan hanya karena harga, tapi ada sesuatu yang mereka merasa seperti apa pada saat makan. Nah, mungkin di ayam geprek Pangeran sendiri, mereka tetap merasa bahwa makan di restoran Pak Bi. Karena kan kondisinya dulu sebelum pandemi kan masih bisa dine in tuh. Nah, mereka ada mural-mural segala macam, kondisinya bersih dan seperti restoran, sehingga mereka nyaman untuk makan di tempat kita dengan harga yang relatif murah buat beberapa orang.
Ya, ya. Jadi memang marketing itu batasnya tahun 90, yaitu sampai dengan tahun 90 orang itu masih menjual apa. Jadi dapat sambal ano, dapat harga murah dan segala macam. Masih apa? Tapi setelah tahun 90 kemudian mulai berubah, yaitu setelah makan di situ menjadi siapa. Nah, ini yang tidak diikuti oleh para pesaing, ya. Para pesaing masih jual apa. Nah, sekarang ini di era lewat dari 2010 itu sudah konsumen menuntut co-creation. Jadi dia itu kalau mau beli itu dia mau nyusun sendiri produknya itu. Jadi mau menyusun sendiri. Yang kalau kita belajar dari restoran Padang, itu mereka sudah melakukannya puluhan tahun co-creation itu. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Gitu. Kalau Mbak kan ada paket-paket gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Sofi Asofian. Bagaimana dengan standar ayamnya, Mbak? Berat dan harganya tiap cabang. Pengalaman pernah makan ayam geprek di tempat lain, ayamnya lebih kecil dibandingkan dengan yang biasa di tempat kami lebih besar. Nah, monggo. Itu gimana standarisasi ayam? Iya, nah ini beberapa kali memang menjadi masalah, Pak Bi. Jadi kan kita ada kontrak dengan supplier. Sebenarnya kan supplier yang cutting ayamnya dari supplier. Nah, sebenarnya kita sudah punya standar sendiri, ukuran dari per pieces ayamnya. Nah, cabang juga sebenarnya sudah diharuskan jika piecesnya kurang dari sekian gram, itu mereka harus retur ke supplier. Nah, cuma balik lagi kadang-kadang kelewat dari supplier yang mengirimkan tidak sesuai dengan SOP yang kami minta, di cabangnya pun tidak terseleksi itu. Jadi alhasil ayam kecil keluar karena mungkin balik lagi tadi Pak Bim, mereka takut waste karena kan kalau misalnya dibalikin retur itu kan ada biaya selisih itu yang ditanggung cabang. Kadang-kadang mereka sudah nggak mau. Nah, akhirnya mereka jual tetap. Nah, untuk ini anak-anak kan konsumen jadi dirugikan kan. Nah, makanya ini kita lagi cari. Jadi terus komunikasi dengan supplier agar si ayamnya ini standar. Jadi orang makan ya gedenya segitu-segitu aja gitu. Gitu Pak Bi. Oke. Saya mau share pengalaman waktu nanganin McD dulu. Yaitu waktu kita mulai launching ayam. Itu kita bikin standarisasi bukan dengan gram, Mbak. Karena kalau dengan berat itu bisa disuntik pakai air. Jadi, iya betul. Bebannya bisa tambah berat ketika disuntik air. Nah, akhirnya kita bikin dari triplek ya, kemudian dibikin gambar paha ayam, ya, direktur. Kalau ditaruh nyangkut berarti gede, gitu ya. Nah itu cara yang kita pakai untuk mengontrol, kan yang udah ngomongin size ya, ukuran. Iya, betul. Jadi itu yang yang tips yang bisa saya bagi. Ya, boleh dicoba itu Pak Bi. Oh gampang, tripleks dilubangin doang. Betul. Jadi nanti kan di cabang begitu itu lewat aman, tapi kalau begitu itu ini berarti nyangkut, ada masalah. Ya nyangkut aman, nyeplos balik. Iya. Nyeplos tolak gitu. Iya. Nah, oke. Nah, ini menarik ini. Ini ada yang Mbak, ada yang memberikan pujian pada Mbak nih. Izul Zulkarnain, Mbak Nova, senyumnya kayak kurma ajwa premium. Waduh. belum buka Pak Bi. Buka ini, waduh, udah ajwa aja dipikirin. Nah, dari Kampung Entok lagi, gimana kisahnya dulu Mbak Nova dari follower bisa jadi market leader, bisa jadi leader. Ini gimana? Ada yang pengen cerita detailnya? Silakan. Oh, iya. Jadi awalnya ya ada kita lihat di 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu kan geprek banyak ya Pak Bi. Mulai bermunculan, apalagi ada satu artis yang dia cukup
ternama gepreknya. Dari situ kita coba cari ya udah kita ikut dulu awalnya gitu Pak Bi. Kita ikut dulu, ya udah kita jalan dulu aja seperti biasa. Nah, terus pada saat kita sudah jalan nggak mungkin kan bisnis ini sama dengan yang lain. Nah, akhirnya secepat mungkin waktu itu kita mulai diferensiasi dari sisi produk, dari sisi yang tadi yang saya bilang sebelumnya, kita ngelihat peluang bahwa ini ada sambal, orang nggak ngejar ayam, ya udah kita sambalnya yang dibanyakin gitu. Terus yang kedua, orang tuh nggak nyaman makannya, suka kepanasan kalau makan ayam geprek karena kan di pinggir jalan, terus tidak ada ya rukonya kecil. Nah akhirnya saya bilang, suami bilang ya udah kita bikin yang AC. Terus gimana kosnya? Saya bilang gitu kan nggak jual 15.000, kosnya gimana pakai AC? Saya bilang. Satu kata suami cuma gini, ini intinya adalah kontrol katanya gitu. Dan kita harus bikin ini sentralisasi sehingga kita bisa nego dengan supplier, margin kita bisa lebih besar. Nah gitu Pak Biawang. Nah, akhirnya kita bikin dalam 3 tahun kita 2,5 tahun tepatnya saat ini 38 cabang. Ya, itu 15.000 dengan tempat ber-AC itu konsumen nggak takut masuk, Pak? Takut masuk? Dikiranya mahal kita gitu kan? Iya, pakai spanduk dulu Pak Bi depannya. Ada spanduk besar, 15.000. Iya. Kalau enggak nanti orang takut Pak Bi, dikirain 25.000 nanti harganya. Betul, betul. Iya. Jadi ada pengusaha ayam geprek juga yang dia itu anti karpet sama anti AC. Oke, iya. Jadi restorannya terbuka gitu ya. Jadi panas gitu, makannya keringetan gitu. Itu mengundang kelompok pembeli yang berbeda dengan yang pakai AC. Ini sudah membedakan ya dengan AC itu. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi. Maaf Mbak, satu lagi, apakah di ayam geprek Pangeran ada ketentuan kalau kita beli, misalnya beli 6 paket, minta dada semua, apakah dibolehkan? Karena beberapa tempat memberlakukan aturan tidak boleh. Bagaimana? Iya, sebenarnya ini tuh buat kita sebagai pebisnisnya ya Pak Bia, pengusahanya gitu ya. Kadang memang kita dengan suppliernya itu satu pack ayam itu tuh ada berbagai banyak macam, ada dada, paha dan segala macam. Nah, kadang-kadang ada permintaan customer yang kita mau beli 10 gitu, tapi semuanya dada gitu. Nah, sebisa mungkin sebenarnya kita cuma satu. Jadi kita biasanya coba untuk bilang bahwa kalau dibuka semua kan nanti yang lain jadi spoil Pak Bi. Jadi waste kan. Betul. Nah, makanya di situ biasanya kita cuma bisa bilang bahwa boleh, tetapi kalau stoknya ada gitu Pak Bi. Iya, itu sama. Setiap ayam itu cuma punya satu dada, masalahnya itu. Betul, ya. Walaupun punya 2 paha, walaupun punya 2 sayap, gitu ya. Iya, tapi pada waktu kami dulu meng-launching kampanye McWings ya, yang McWings gitu, itu program 3 bulan, dalam waktu 2 minggu kehabisan sayap kita. Iya. Karena kampanyenya terlalu lucu, jadi akibatnya orang semuanya minta McWings. Nah, begitu. Ini ada pertanyaan lagi, mau tanya selama menjalankan usahanya, apakah juga terjadi turnover karyawan yang tinggi? Kalau iya, bagaimana mengatasinya? Dari Nurul 7404. Iya, sangat Pak Bi. Untuk di level yang kru dan segala macam itu turnovernya pasti tinggi. Ada yang masuk hari ini, sorenya udah nggak kelihatan itu ada. Padahal kita udah training sebelumnya seminggu atau 2 minggu gitu Pak Bi. Tergantung dari pengalamannya mereka. Hilang aja pada saat di outlet itu. Jadi kita dari HRD dari kantor kita biasanya sudah punya cadangan-cadangan kru gitu Pak Bi. Jadi begitu ada yang keluar satu, kita sudah punya cadangan yang sudah siap dulu. Jadi ada trainingnya, cadangan itu nanti langsung di plot lagi kalau itu udah keluar gitu. Ya, ya. Emang karyawan selalu jadi masalah ya. Karena betul, orang daripada ngedidik, kemudian ngebaca. Iya. Ya. Ini.
Ini nampaknya HP Anda lowbat karena warnanya makin gelap. Enggak, ini lampu saya nyalain dulu ya, Pak Bi. Oh, Di sini lampunya hujan. nyalain dulu ya. Oh, oke. Ya. Iya. Nah, Terang lagi sekarang. tadinya mau nyalain, cuma nggak enak ngebelakangin Pak Bi, jadi tunggu Pak Bi sadar dulu. Baik. Jadi, Pak Bi tadi bisa tolong diulang cara Pak Bi menstandarkan ukuran ayam saat di McD dulu. Oh, dari Nyopi Jember. Ya, saya jelasin gini. Ambil triplex, terus kemudian digambar paha ayam, ya, yang standar. Itu dipakai untuk mengukur paha ayam yang datang. Jadi begitu datang, ditaruh di atas yang dibolongin itu. Kalau dia nyeplos, berarti kecil. Nah, itu di retur. Tapi kalau dia nyangkut, maka itu ukurannya sesuai dengan standar kita. Seperti itu, Mbak. Seperti Mbak Nyopi. Oke. Rumah Sunat Jogja. Wah, ini ada hubungannya sama ayam apa nih? Mbak, kalau ayam dengan sistem kontrak ke RPA atau peternak langsung? Mau nggak? Silakan. Ya, ada yang RPA, ada yang peternak, bukan peternak di RPA lokal, Pak. Ada yang RPA nasional, ada yang RPA lokal. Kalau ke peternak langsung, karena mereka tidak punya mesin marinasi, karena kita dimarinasi langsung, jadi agak susah. Ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari ADK7. Ini ADK7 itu alumni juga, binaan saya juga. Dia tukang bikin rendang dari Sumatera Barat. Iya. Rendangnya itu ada, ya? Sama berarti orang Padang. Bumbu rendang dan juga rendang dari 7 wilayah yang ada di Sumatera Barat. Ya. Ini dia nanya nih, ada varian sambal Padang nggak, Mbak? Iya, karena orang Padang, Pak Bi, saya sebenarnya pengen juga, memang karena kita baru buka di daerah Jawa Barat saat ini, jadi kita menyesuaikan dengan market yang ada dulu, Pak Bi. Nah, rencana memang di action plan kita 2020 ini, sebelum pandemi ada, memang kalau kita buka di daerah yang bukan Jawa Barat, kita harus menyesuaikan satu sambal aja dengan lidah orang sana. Walaupun sambal yang tetap andalan kita tetap ada. Itu untuk memancing, balik tadi yang Pak Bi waktu dulu bilang, untuk memancing mereka dulu untuk buka gitu. Itu sih Pak Bi. Ini ada usulan yang kayaknya mendingan kita bahas di luar di Japri aja, karena ini bisa menjadi peluang untuk ayam geprek Pangeran. Baik, ini pertanyaan sudah habis, ya. Oh, akrilik Mas Koko nih dari Mas Koko Hadiono. Silakan kalau mau salam ke Pak Koko. Ya, itu kan ikut kelas Pak Koko lagi hamil 9 bulan, Pak Bi. Lagi gede-gedenya. Iya, ya. Oh, kamu masih ikut seminar aja udah gede gitu. Salam Koko. Iya, betul. Oke, ada toko kue di Surabaya menerapkan kreseknya jadi 3 lapis untuk memberi rasa aman, higienitas. Responnya bagus. Apakah bagus juga diterapkan untuk ayam geprek? Jadi ada kreseknya 3 lapis, bukan 1 lapis katanya. Ini usulan aja. Baik, tanpa terasa waktu juga yang yang harus memisahkan kita. Nggak kerasa kita ngobrol sudah hampir 1 jam, Mbak. Luar biasa. Ini rasanya seperti ada di Bandung jadinya. Iya. Padahal udah lama ya kita nggak ketemu, Pak Satria juga lama nggak ketemu. Ya, jadi silakan 2 menit untuk closing statement atau merangkum apa yang pengalaman Mbak di di ayam geprek. Jualan juga boleh. Monggo, silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Saat ini masa pandemi merupakan masa yang berat buat kita
kami juga sekarang lagi berusaha banyak cara untuk bisa meningkatkan omset kembali. Dan jangan lupa, ingat, setiap kali mau makan ayam tepung, ingat ayam geprek Pangeran. Dan sambal yang kami saja. Jualan, Mbak Bi? Iya. Sekali lagi Mbak, sambalnya ada 6 macam tuh apa aja tadi? Saya lupa itu. Yang pertama yang saya ingat, sambal korek daun cikur, tomat, ya. terus matah, teri, terus ada matah, teri, sama, ya itu, 6, sorry. Tapi ada sambal bulanan itu yang berganti setiap bulan. Nah, sekarang ada sambal imun, Mbak Bina. Iya. Sambal imun. Okay. Dari jahe. Itu dibanyakin jahenya biar imunitasnya naik ya Mbak ya. Oke. Baik. Mbak Nova, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diwakafkan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Salam untuk Mas Satria supaya saya doakan semoga cepat sembuh dan kembali aktif ya.